Halo, selamat datang di channel YouTube aku, April Ana 426. Aku mau cerita lagi ya. Kita cerita-cerita, barangkali ada yang sama. Langsung aja ya. Jadi gini, aku tuh pernah mau jalan keluar gitu, bawa motor. Udah agak lama sih kejadiannya, tapi tetaplah aku inget gitu ya. Kejadiannya itu kalau dibilang bikin ngenes hati gitu ya. Langsung aja cerita deh. Gini, waktu itu aku mau jalan, mau pergi, entahlah aku mau apa gitu, tujuannya lupa. Bawa motor sendirian. Di perjalanan kan kita lewatin pinggiran itu ada sawah, sebelah lagi tuh ada kayak rumah-rumah kios gitu yang kita lewatin. Namanya juga di perkampungan gitu kan. Ada ibu-ibu bawa sepeda, ya kan. Dari akhir ceritanya si ibu-ibu itu tuh mau ngarit, itu loh yang mau nyari-nyari rumput buat kambing gitu. Sekitar mungkin 100 meter atau ya sekitar gitu deh, prak, dia jatuh dong sepedanya, sama ibu-ibunya dong pasti jatuhnya, ya kan. Prak, jatuh. Seketika aku yang di belakang kaget. Ibunya sih nggak gede-gede banget, cuman kalau jatuh namanya udah tua pasti sakit gitu kan. Kita pun juga jatuh sakit gitu. Terus ibu itu tuh mungkin kayak langsung pusing gitu, karena kan dia masih agak tengkurap agak lama gitu. Terus aku berhenti dong di belakang persis. Aku berhenti motor, standarin, aku tolongin tuh ibu-ibu itu. Aku ambil, berdiriin sepedanya, aku pinggirin, karena kan posisinya itu agak ke tengah ya, lalu lalang motor. Walaupun di perkampungan memang sepi, tapi kan tetaplah aku pinggirin sepedanya, baru aku mau angkat niatnya ibu itu gitu. Udah aku pinggirin sepedanya di pinggir, terus aku hampirin tuh ibu itu. Ayo bu, bangun, berdiri, kita ke tepi, ke pinggir jalan, takut ada mobil apa truk lewat gitu. Terus ibu itu masih udah kelayangan gitu, pusing mungkin ya, kasihan juga. Dari jauh ada bapak-bapak dateng, dua. Mbak, jangan sembarangan, tanggung jawab, kamu udah nabrak orang tua, katanya. Aku shock dong. Hah? Saya nggak nabrak pak, saya bilang. Justru saya mau nolongin ibu ini, sudah nabrak, mau pengeles lagi, katanya. Tapi memang saya nggak nabrak, udah ada buktinya depan mata, memang manusia zaman sekarang, katanya. Aduh, pokoknya kata-katanya pedes banget. Terusan, udah pak, nanti saya jelasin, ini ibunya ditolong dulu, kita bawa ke tepi, kalau nggak kita dudukin di mana ada kursi gitu. Adalah kursi itu di kios-kios orang gitu kan, kita numpang, kita angkat tuh ibu-ibu. Tapi bapak itu sambil nyerocos, ngomong terus. Orang zaman sekarang matanya nggak dipakai, katanya. Udah jelas-jelas ada orang tua pula ditabrak. Ini kalau mati perkara hukum, terus tanggung jawab ini, diinin sampai sembuh, katanya. Saya diem aja tuh. Giliran udah sampai di tempat duduk, didudukinlah ibu-ibu itu. Ibu itu tuh kayak puyeng gitu. Terus bilang gini, aku bilang ke ibu itu, bu, ibu kan tadi jatuh sendiri kan, saya dari jauh lihat ibu jatuh, saya tolongin.
bukan saya yang nabrak ibu, justru saya tolongin ibu kan. Tahu nggak sih jawaban ibu itu? Astagfirullah, nggak tahu katanya, tapi sambil gini, nggak tahu ya. Dan secara membabi buta bapak-bapak itu tambah marah kan. Udah ngaku aja mbak, orang saya juga lihat katanya. Astagfirullahaladzim, memang gak ada CCTV ya? Aku bilang Allah buktinya. Udah gak usah bawa nama Allah katanya. Bu, tolong jelasin kalau saya tuh gak nabrak ibu, saya bilang. Terus masih panas kan hawanya, bersih tegang. Ibu mau makan apa? Gini aja deh, ibu masih belum sadar. Ditanya pun pasti bingung. Saya susah ngejelasinnya. Saya nggak merasa nabrak. Gitu. Akhirnya ibu mau makan apa? Mau minum. Di situ kan ada warung sembako. Saya beliin minum. Aqua gelas kan. Mau makan nggak bu? Enggak. Tapi ibu itu masih diem. Agak lama ada anak remaja gitu, mungkin SMP kali ya, datang. Terus dia lihat rumpun-rumpun gitu, kumpul-kumpul banyak gitu kan, dirubung banyak orang gitu. Orang itu juga ada yang berpendapat, oh ini mbaknya menabrak ini katanya. Saya bilang, ada yang lecet enggak? Kalau saya nabrak itu jatuh sendiri, saya bilang. Ya kan enggak luka luar kan, tuh luka dalam katanya. Astagfirullah, saya tuh sampai bingung gitu ngejelasinnya. Nah, anak remaja itu yang masih muda banget gitu, nggak, entah SMP entah masih SD, aku nggak ngerti ya. Enggak, itu ibu tuh emang jatuh sendiri, saya lihat dari sana. Terusan mbak itu justru nolongin. Oh ya ampun, itu kayak malaikat penolong aku datang gitu. Akhirnya bla 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 semuanya dijelasin, dan ibu itu kayak masih agak pusing. Aku sampai ngejelasin, udah ya pak, ini udah jelas, ini saksinya, aku nggak nabrak, nggak apapun. Aku mau ada perlu, kalau misalnya bapak masih mau memperpanjang tapi nggak ada buktinya, ini udah ada saksinya ya, nanti rumah saya di sini, nanti ke situ aja, aku bilang. Tapi saya nggak nabrak, nggak apapun. Akhirnya saya pun juga mau ada tujuan gitu ya, kemana. Akhirnya ya udahlah, saya pergi. Saya pamit juga sama ibu itu, mungkin ibu itu masih puyeng, apa diem aja apa gimana gitu, nggak ngebelain aku. Aduh, pusing banget deh. Oke, itu cerita pengalaman aku. Mungkin ada yang sama. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Makasih.